Assalamualaikum Bapak, selamat siang. Saya Suryati dari guru SD Gawang Kidul 2. Saat ini saya mengikuti PPG dalam rangka PPG. Di sini saya ada ada tugas untuk mengeksplorasi masalah. Dan saya datang ke sini karena saya tahu Bapak ingin menekan salah satu pakar yang ada di Juruan. Dan untuk masalah saya yang saya hadapi di kelas saya ini, pertama yaitu peserta didik yang masih memiliki motivasi belajar yang sangat tinggi. Di sini nanti ada 5 pertanyaan Bapak. Untuk yang pertama. Satu ya. Untuk anak dengan apa tadi? Motivasi belajar yang ini memang tugas guru memberi motivasi kepada anak agar anak tersebut bisa mempunyai niat, tekad, semangat lebih belajar. Caranya banyak sebetulnya ya. Salah satunya adalah kreativitas guru dalam mengajar. Ini tidak hanya konvensional, terutama ceramah yang harus dihindari. Jadi guru harus punya kreativitas untuk menciptakan atau melaksanakan pendekatan pembelajaran, model-model pembelajaran, bahkan metode pembelajaran yang pas untuk anak-anak yang mengalami masalah tersebut. Terima kasih. Dan ini untuk masalah yang kedua yang ada di kelas saya. Lalu peserta didik masih belum mempunyai motivasi diri untuk belajar. Untuk kakaknya Karena saya di kelas 2. terutama banyak anak-anak yang jarang minat bacanya rendah sekali, tapi guru yang bisa membantu dengan cara memberi variasi literasi bacaan, bisa diambil dari perpus ya, kita buat atau kita petangkan, kita motivasi di dalam kelas agar anak-anak mempunyai minat baca yang tinggi. Kita buat sudut baca di setiap kelas, kemudian bacaannya bervariatif dan setiap minggunya kalau bisa ini diganti judulnya bacaannya ya, sehingga motivasi anak untuk membaca sedikit. Dan tidak hanya itu ya, belajar itu tidak hanya di sekolah ya, di masyarakat atau pas kita jalan-jalan atau dalam perjalanan, setiap ada nama-nama tokoh atau apa itu disuruh membaca. Ini kan tugas kita dan tugas orang. Masalah ketiga, ya ini peserta didik kesulitan dalam meraih nilai yang baik. Masih ada yang di atas di bawah KKM sebenarnya. Ya, pada dasarnya modal pertama anak harus bisa baca. Kalau tidak bisa baca ya mungkin sulit untuk menjawab pertanyaan. Oleh karena itu modal pertama anak harus bisa membaca. Caranya ya seperti tadi, itu tugas guru bagaimana cara anak bisa membaca sehingga setiap pertanyaan itu tahu arti atau yang ditanyakan dalam setiap pertanyaan dan bisa menjawab karena tahu pertanyaan. Jadi modal pertama Harus bisa membaca ya Pak. bisa. Ini guru menggunakan model pembelajaran yang kurang inovatif atau yang kurang menarik. Guru Menggunakan model pembelajaran yang kurang inovatif. permasalahan guru kalau kurang berarti guru tersebut harus banyak belajar ya, terutama sekarang referensi itu banyak dari Google bisa ya, dari teman sebaya atau teman yang lain bisa, dari kesempatan kegiatan guru ya, baik KKG, seminar, diklat dan sebagainya. Jadi guru harus
mempunyai cara metode pendekatan yang bervariasi, yang banyak, sehingga pada waktu proses pembelajaran guru tidak akan kesulitan untuk memecahkan permasalahan yang ada di dalam kelas karena modalnya dulu sudah baik. Dan ini untuk pertanyaan saya yang terakhir, yakni guru yang teknologi yang digunakan hanya satu macam, karena selama ini saya menggunakan hanya laptop sama LCD, yang lainnya memang sudah zamannya. Sekarang zamannya IT abad 21, kita harus bisa mengikuti perkembangan zaman. Guru walaupun sudah tua ibaratnya, dia harus mau belajar tentang IT, sehingga apa yang kita sampaikan kepada anak itu tidak metode yang konvensional, tidak metode ceramah saja, tapi butuh kreativitas menggunakan laptop. Karena menggunakan laptop, dalam laptop kan banyak, seperti contoh untuk penggunaan PowerPoint atau dengan menggunakan aplikasi yang terbaru, sehingga anak ada rasa senang, ada rasa semangat untuk tidak sekedar mendengarkan gurunya menerangkan, tapi ada tayangan-tayangan yang lain, sehingga anak termotivasi untuk mengikuti pelajaran. Terima kasih Bapak atas waktunya yang sudah diberikan kepada saya. Semoga ini akan bermanfaat untuk tugas-tugas saya. Selamat siang. Selama ini saya mempunyai beberapa masalah mengenai anak didik saya. Ya, pertama menimpa masalah yang bersangkutan dengan pedagogi. Ada beberapa peserta didik yang masih memiliki motivasi belajar yang baik. Kedua, di masalah membacanya peserta didik saya masih berat, serta peserta didik masih belum mempunyai motivasi diri untuk membaca. Dan ketiga, beberapa peserta didik kesulitan meraih nilai yang baik. Itu bagaimana? Karena kira-kira masalah itu disebabkan apa dan bagaimana solusinya? Ini untuk peserta didik itu yang tahu persis kan guru kelas. Namun kemudian kalau guru kelas memang benar-benar untuk bantuan untuk pemecahan masalah tersebut yang sangat penting. Jadi untuk peserta didik dilihat satu masalah karakter anak, yang kedua masalah keluarga. Benarkah karakter anak ini memang demikian? Jadi anak yang males, anak yang rajin, anak yang tertib itu nanti akan kelihatan. Masalah yang paling utama adalah masalah pribadi, pembelajaran di kelas, pembelajaran di lingkungan, dan termasuk pada saat istirahat kita menguasai hal tersebut. Dan kurang tertariknya anak itu kita lihat metode dalam belajar. Terus yang kedua, masalah keluarga. Kita lihat perkembangan sewaktu-waktu kita panggil orang tuanya, diajak komunikasi. Bagaimana keadaan anak di rumah, bagaimana tingkat belajar di rumah. Kalau memang itu orang tua bisa membantu, bisa dimintai tolong. Kemudian kalau dari sekolah dan dari keluarga sudah ada hubungan baik, nanti kita lanjut komunikasinya. Yang anak dalam belajar ini nanti yang penting dalam proses belajar mengajar, guru punya inisiatif untuk memberikan pembelajaran yang utuh di dalam kelas. Coba kita hubungkan pelajaran dengan permainan. Biasanya anak itu senang dengan cerita dan praktek-praktek permainan.
Oke, masih ada lagi. Cukup Pak, saya terima kasih atas Ya. waktunya. Pak. Ya, sama-sama nanti kalau dalam pembelajaran kok masih seperti itu, nanti metode yang lain kita kolaborasikan. Jadi kita lihat perkembangan. Oke, kemudian untuk ibu sendiri jangan patah semangat, berikanlah semangat pada siswa. Kemudian berilah tugas yang bisa membantu. Tugas itu tidak harus banyak. Satu tugas kalau memang anak itu senang pasti dikerjakan dengan baik. Gitu. Ya. Terima kasih sama-sama. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang juga Bu Supriyati. Ya, begini, saya di kelas saya ada problem yang saya hadapi di dalam mendidik anak didik saya. Ini ada beberapa masalah, yaitu nomor satu yaitu mengenai masalah beberapa peserta didik masih memiliki motivasi belajar yang rendah. Untuk mengatasi siswa yang motivasi belajarnya masih rendah itu sebaiknya, menurut saya itu sebaiknya menggunakan metode pembelajaran dan model-model pembelajaran yang beragam agar siswa tidak merasa bosan dalam mengikuti pembelajaran, seperti pembelajaran PBL maupun PJBL. Itu siswa di situ diberi sebuah masalah, nanti akan adanya sebuah proyek untuk diselesaikan secara berkelompok maupun individual agar siswa tumbuh kegiatannya aktif, dia juga berpikirnya aktif dalam kegiatan pembelajaran juga. Siswa akan tumbuh motivasi dalam mengikuti pembelajaran. Di situ juga siswa belajar mengikuti pembelajaran itu belajar sambil bermain, sehingga menambah semangat untuk belajar. Seperti itu. Ya, itu yang nomor satu. Dan sekarang nomor dua Bu, yaitu kemampuan membaca peserta didik. Peserta didik masih belum mempunyai atau motivasi untuk semangat atau motivasi diri untuk membaca. Ya, untuk meningkatkan motivasi membaca itu siswa itu sebaiknya guru memberikan, kalau ada dalam pembelajaran kan ada sebuah bacaan-bacaan. Di dalam bacaan pembelajaran itu, dalam bacaan pembelajaran itu di akhir selesai bacaan itu nanti dikasih soal-soal, tetapi jawabannya di dalam bacaan tersebut, sehingga itu siswa dia itu mencari bacaan, oh berarti jawabannya ada di bacaan. Dia berusaha untuk membaca ulang bacaan tersebut, sehingga menumbuhkan motivasi untuk anak biar membaca seperti itu. Ya, itu ya solusinya. Terus yang ketiga, beberapa peserta didik kesulitan meraih nilai yang baik atau nilai yang masih ada yang di bawah KKM lah. Masalah Kesulitan mendapatkan nilai yang bagus. Ya, kesulitan mendapatkan nilai yang bagus itu disebabkan oleh siswa murid itu memiliki kemampuan belajar yang berbeda-beda. Ya, itu namun di situ kita sebagai guru itu bisa mengatasi jika materi pembelajarannya itu dia mampu memahami, sehingga itu dapat menambah nilai. Kadang kan kalau anak paham, dia oh iya seperti ini, dia akan paham sehingga dapat meningkatkan nilai dari apa yang ingin dicapai oleh guru tersebut. Seperti itu. Dan selanjutnya ya Bu ya, maaf terlalu banyak pertanyaan. Tidak Saya apa-apa, Bu. ingin masuk ke teman sendiri ya. Oke. Dan keempat yaitu kelas belum benar-benar menarik. Gimana?
kelas belum benar-benar menarik, dan guru menggunakan model pembelajaran yang kurang motivatif, inovatif. Oh, berarti guru belum inovatif seperti itu ya Bu ya. Dalam masalah kurangnya guru kurang inovatif itu mungkin kurangnya pemahaman model-model pembelajaran seperti yang tadi itu yang di masalah 1 itu tuh model-model pembelajaran itu bisa menarik siswa untuk memotivasi, memberikan semangat dan dapat menambah nilai kompetensi siswa tersebut. Itu guru itu bisa belajar, kalau guru bisa belajar melalui artikel-artikel mungkin dari Google maupun dari YouTube. Sekarang udah banyak juga ya Bu ya. Yeah. Kalau untuk pembelajaran yang inovatif itu sudah banyak di TikTok, itu juga banyak, kita bisa meniru memodifikasi pembelajaran seperti itu yang sudah diterapkan oleh guru lain sehingga kita bisa menerapkan juga di pembelajaran dalam kelas itu sendiri. Serta guru itu bisa mempelajari modul-modul pembelajaran yang lainnya melalui PMM, itu juga ada, pelatihan-pelatihan juga ada. Terus kalau mungkin ada rekan guru yang lainnya sudah, oh ternyata guru ini sudah melakukan pembelajaran yang menyenangkan, itu bisa berkolaborasi dengan guru tersebut ya, seperti itu Bu. Terus ini pertanyaan terakhir ya. Ya maklum selama ini saya hanya menggunakan teknologi secara terbatas ya. Ini teknologi yang digunakan itu memang hanya satu macam yang saya gunakan selama ini ya. Bagaimana menurut Bu Ika? Ya, kalau masalah penggunaan teknologi itu memang saat ini guru itu harus dituntut, diwajibkan mengikuti perkembangan zaman. Perkembangan zaman sekarang itu kan sudah memanfaatkan digitalitas, teknologi-teknologi melalui media-media sosial seperti itu. Di era 21 ini guru wajib menggunakan teknologi yang mendukung sistem pendidikan. Itu guru bisa berkolaborasi dengan guru lainnya, rekan guru sejauh yang mungkin menurut Bu Supriyati itu guru itu baik ya, itu silahkan boleh ya kerjasama meminta saran. Seperti ini juga berkolaborasi ya Bu ya, saling belajar, saling mengambil sisi baiknya ya, seperti itu bisa mengikuti tren. Kalau sekarang itu kan ada TikTok, ada game kuisis, itu bisa dimanfaatkan. Tapi kalau untuk yang lainnya seperti tanpa teknologi juga bisa Bu, itu menggunakan kuis game. Kita bisa menggunakan game itu dalam pembelajaran. Mungkin dari kartu bergambar, mungkin dari kartu yang kartu itu ada soalnya, nanti ditempel-tempel, atau ya sekarang guru dituntut juga untuk kreatif, inovatif dan dalam pemanfaatan teknologi seperti itu. Guru dituntut seperti itu agar murid tidak bosan, karena kan dalam pembelajaran saat ini tidak berpusat pada guru tetapi lebih berpusat pada murid, sehingga murid yang aktif, guru itu yang inovatif hanya memberikan arahan saja, sehingga yang menjalankan itu murid, dia akan menemukan pengalaman itu sendiri gitu. Terima Sudah kasih. paham? Ada yang ditanyakan lagi? Ya, insya Allah paham. Nanti kalau ada kekurangan bisa sharing lagi ya. Terima kasih atas waktunya yang sudah diberikan pada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.